Bukankah itu si mata satu tukang rongsok? Siapa yang menyuruhmu masuk? Bang Xiao, ambil barang rongsok. Xiao Chuan. Dasar mata satu. Belum beli rokok? Masih berani masuk diam-diam? Mau kubuang keluar sekarang? Bang Xiao, bulan ini aku belum dapat uang. Kalau hari ini dapat barang bagus, besok pasti kubawakan rokok untukmu. Mau dapat barang bagus? Boleh, akan kubantu. Aku beritahu ya, tanpa seizinku. Mulai hari ini, jangan harap bisa masuk cari rongsok. Botol mineral, nilai 1.000, buku bekas 50.000, sampah 500.000, koin berharga dinasti Qing, nilai 4,85 miliar. Apa? Koin di kotak, bernilai 4 miliar. Mata butaku ini, bukan hanya bisa melihat, tapi punya kemampuan tembus pandang. Apa? Koin di kotak, bernilai 4 miliar. Mata butaku, bisa melihat, tapi punya kemampuan tembus pandang. Kalau ini dijual, hidupku pasti terjamin. Dasar mata buta. Cepat pergi dari sini, dengar tidak? Masih berani memungut sampah di sini. Xiaohu. Bos Jin, kenapa Anda datang langsung ke sini? Dia orangnya. Presdir Grup Pei. Dia kehilangan Yontin Giok hijau. Sudah kau temukan pencurinya? Wanita sempurna, kekayaan miliaran, piyama 20 juta, tanpa busana dalam, mata bisa melihat segalanya. Harus hati-hati. Bu Pei, sudah cek CCTV. Tidak ada siapapun. Leontin itu peninggalan ibu saya. Sangat berharga. Jika tidak ketemu, kalian semua akan saya pecat. Kawasan ini milik grup Jin. Sudah saya katakan pasti akan ketemu. Leontin Giok hijau dinasti Qing. Nilai 2 miliar. 2 miliar. Xiaohu ini benar-benar cari mati. Bu Pei, apakah yang hilang Leontin Giok hijau? Benar. Apa kau melihatnya? Bu Pei, dia cuma pemulung bau. Mana mungkin melihatnya? Jangan dengarkan. Aku pernah melihatnya. Di mana? Kalau ketemu, imbalan 100 juta, jauh di mata. Dekat di mata. Kau, apa bicaramu? Cepat pergi dari sini. Bos Jin. Bagus Xiao, mencuri sendiri. Kalian, bawa ke polisi. Bos Jin, ampuni saya. Saya salah, maafkan saya. Bu Pei, ampuni saya. Terima kasih. Ini imbalan 100 juta untukmu. Tidak perlu. Aku tidak bersalah. Saya permisi. Tunggu. Xiaohu ditangkap. Jadi kepala keamanan. Gaji 8 juta. Kepala keamanan. Dengan mata tembus pandang ini. Buat apa jadi itu? Tidak usah. Aku benci kerja. Terima kasih. Saya pergi. Tunggu. Ini kartu namaku. Jika perlu, hubungi aku kapan saja. Terima kasih banyak Bu Pei. Orang ini cukup menarik. Abang Cuan kembali. Rongsokan di sana. Coba periksa. Kerja bagus, Pei. Di sampah, ada barang mahal. Pakai mata dewa. Lihat lagi, barang rongsokanku. Alat bantu, terpakai, nilai 0, kardus 100 rupiah. Kotak bunga emas dinasti Song, senilai 3 juta. Di sampah ada barang bagus. Kotak tak berharga ini bernilai 3 juta. 2 barang digabung, melebihi hasil kerjaku seumur hidup. Tak boleh ditunda. Harus segera cari toko antik untuk dijual. Bos, pergi sana. Kami tak jual rongsokan. Tak mau jual rongsokan. Terima barang antik. Tentu saja. Toko Shin Pintua. Bisnis barang antik. Penjual rongsokan tanya apa? Jangan halangi aku. Pergi. Ada apa? Bos, ini penjual rongsokan. Aku mengusirnya. Bukan begitu. Aku jual barang. Terima barang antik. Ini benar-benar kotak bunga emas dinasti Song. Kondisi utuh. Benar-benar barang langka. Barang langka dinasti Qing. Harta karun. Uang kuno. Bagaimana cara bicaramu kepada pelanggan? Malas jaga toko. Cepat pergi dari hadapanku. Maafkan saya, bos. Adik kecil, 2 barang ini. Beli harga tinggi. Boleh saya tanya, bos,
Berapa harga yang Anda tawarkan? Kotak bunga emas ini barang antik dinasti Song. Permukaannya halus. Ukiran emas indah. Terjaga baik. Sungguh langka. Toko Shenpin berani tawarkan 3 juta. Sepertinya bapak ini cukup jujur. Penawarannya sama dengan mata dewa. Mengenai uang kuno ini benar harta karun dinasti Qing. Karena masa edarnya hanya sebulan. Jumlahnya sedikit. Pasti barang yang sangat langka. Saya beri 5 juta. Total 8 juta. Bagaimana menurutmu? Uang kuno naik 150.000. Pak, harganya sangat adil, sepakat. Sepertinya pemuda ini sangat paham barang, tak disangka dia berbakat. Baik, adik kecil sangat tegas, sekarang aku transfer. Transfer 8 juta berhasil. Hanya setengah hari, aku dapat 8 juta, tak terbayangkan. Cantik, kekayaan 100 juta, kelongsam seharga 20 juta, sepatu sulam 1 juta. Dada merah bebek Mandarin, senilai 3.000, celana rendah, senilai 1.000. Yao, kenapa? Ayah, tadi ada orang ke toko, ingin jual ini, cawan bambu dinasti Ming, bawa untuk ayah. Ini asli. Siapa dia? Aku Gu Xiaochuan, menjual barang antik. Ayah baru beli, dari pemuda ini. 2 barang asli, anak muda, bisa saling berbincang. Halo, namaku Wen Shuyao, panggil saja aku Yao. Cawan bambu, tiruan modern, senilai 1.000, ternyata barang palsu. Bahan bambu kuat, teksturnya halus. Lapisan mengkilap merata, tekstur bambu jelas. Pasti barang asli. Bagus, transfer uangnya. Tunggu sebentar. Master Wen adalah orang jujur. Aku tidak tega melihatnya ditipu. Cawan ini barang palsu. Apa? Bagaimana mungkin? Aku sudah ahli, master penilai ternama. Kenapa cawan palsu? Lapisan cawan ini terlalu merata. Jika lapisan alami, seharusnya berbeda. Terdapat perbedaan kilau, raba bibir, dan bawah. Bekas gerinda mesin. Semua ini adalah jejak proses modern. Ayah, kata Xiaochuan benar. Ini tiruan. Ayah sudah tua. Hampir salah lihat. Master Wen jangan begitu. Jika amati teliti, pasti lihat masalahnya. Gu Xiaochuan sangat bagus. Ingin menjadikannya murid. Sekarang sepertinya, pewaris keahlianku. Xiaochuan, apakah kamu sudah menikah? Belum. Aku masih lajang. Maukah jadi menantu? Apa? Bagaimana? Putrimu kurang cantik? Tidak pantas untukmu. Tidak, Nona Wen sangat cantik. Kakak Chuan, terima kasih bantuanku. Barang palsu. Jika tidak Yao akan tertipu. Jadi pacar Yao. Master Wen Nona Wen, jangan bercandaiku. Masih ada urusan. Pergi dulu. Baik, banyak waktu. Ada barang bagus. Harus berikan padaku dulu ya. Wen Molin berjamin. Harga tertinggi. Baiklah. Uang ini, beli rumah orang tua. Belikan sahabat mobil. Soal diriku, jadi miliarder. Bukan hal tidak mungkin. Belum bisa istirahat. Cari harta mata dewa. 200 yuan, 15 juta yuan. Cocok Talsar Tang Ming Huang. Ada barang bagus. Hanya saja tidak tahu berapa harganya. Bos, berapa harga? Pilihan bagus anak muda. Ini adalah kuas kekaisaran dinasti Ming. Dapat dari beberapa desa. 3.000 yuan. Tidak boleh kurang. Barang tiruan minta 3.000. Anggap aku tidak paham. Mau menipuku. Sepertinya seorang ahli. Lapak belum buka. Terjual satu ya satu. Anak muda jangan begitu. Harga bisa dibahas. Cek lagi. Kubiri harga terendah. Dianggap berteman. Baik, lalu bagaimana dengan ini? Baik, lalu ini. Sudah kubilang. Naikkan harga lagi. Aku pergi. Pilihan bagus. Giok Yangci terbaik. Kuberikan harga 10.000. Begini saja. 28.000. Bagaimana? Dia anggap giok biasa. Barang biasa. 8.000 mahal. Aku tak rugi. Jualanmu sulit. 8.000 saja. Terima 8.000 yuan. Anak muda yang hebat. Aku Sun Laoxuan. Nanti beli barang. Cari aku saja. Di pasar ini. Barangku paling bagus. Terima kasih banyak, Kakak Sun. Sepasang giok. Giok yang Guifei. Dijual terpisah berkurang. Mana giok Tang Ming Huang? Jika disatukan, mungkin 40-50 juta. Biar saja. Lebih baik ambil uangnya dulu yang aman. Roxy, kenapa kunjungi Paman Wen? Paman Wen. Giok sudah jelas. Roxy, Paman ingin bantu. Saya tanya banyak teman. Tidak ada kabar tentang Liontin Gio Phoenix itu. Kemungkinan tersisanya sangat kecil. Tapi, Tuan Wen, Xiaochuan, apa barang bagus yang kau bawa hari ini? Itu kamu.
Kalian kenal Paman Wen? Dia pembantu mencari peninggalan ibu. Dan penerima biaya terima kasih. Tidak apa-apa, bantuan kecil. Tunjukkan sesuatu pada Tuan Wen. Tunjukkan. Harta apa lagi yang kau bawa? Ini. Benar. Giok Phoenix yang Guifei. Dari mana giok ini? Tuan Wen, sebaiknya Anda periksa dulu harta ini. Giok domba surgawi, tekstur seperti lemak. Transparansi luar biasa. Ukirannya sangat detail seperti helai rambut. Lapisan jelas, pasti asli. Tuan Wen, berapa harga giok ini? Tawarkan 30 juta. Harga Nona Pi menggiurkan. Tapi giok ini sepasang. Aku hanya punya satu. Jadi harganya. Xiao Chuan, kau anak baik. Pasangan dari giok ini ada di tangan Nona Pei. Itulah sebabnya dia mau membayar 2 kali lipat harga pasar. Ternyata begitu. Apakah kau akan menjualnya? Nona Pei tawar harga tinggi. Bodoh, kalau tidak menjualnya. Sekarang aku sudah jadi jutawan. Sekarang aku sudah jadi jutawan. Masih terasa tidak nyata. Paman Wen, karena giok ditemukan, aku pamit. Suhu box yang dapat batu mentah. Saya akan cek, simpan giokmu baik-baik. Aku tak perlu mengantar. Kau bantu 2 kali. Tertarik bekerja di perusahaanku? Saya gaji kamu 1 juta. Suan Ning, jangan rebut orang Paman Wen. Aku juga ajak Xiao Chuan. Paman Wen ingin merebutmu. Bukti saya tak salah pilih. Tidak masalah. Tuan Lin pertimbangkanlah. Silakan saja 2 sisi. Aku pamit sekarang. Tuan Wen, siapa Shuo Boxiang? Shuo Boxiang pusat antik terkenal. Sering ditemukan giok terbaik. Banyak kolektor seperti Suan Ning suka pergi ke sana. Giok kualitas terbaik. Apakah mata dewaku tembus batu? Coba saja ke sana. Nona Pei, kau sudah kalah 5 juta. Berani lanjut berjudi? Kenapa tidak? Soal uang, aku tak takut. Orang ini, ahli penilai bayaran mahal. Master Jian Bao, Tuan Suo. Dengan adanya dia, kau tak mungkin menang. Tidak percaya? Mari bertaruh besar. Apa yang ingin kau pertaruhkan tanda tanya? Jika kau kalah, bawa pi grup. Dan menikahlah ke keluarga Xiu kami, bagaimana? Kau, jika kau yang kalah bagaimana? Jika kau kalah, berlutut di depan umum, berlutut minta maaf. Berani tidak? Siapa kau? Aku, orang yang dicari Nona Pei nilai batu. Kau hanya tukang sampah. Itu tepat. Bocah, terima taruhanmu. Jika kalah, aku sujud minta maaf. Ku beri 5 juta. Tapi jika menang, jadilah anjing penjagaku. Baik. Zaman ini, orang berani judi batu. Benar, undangan Tuan Shu, master penilai, bocah ingusan, bisa menang. Menurutku, Nona Pei, perusahaan Pei, segera ganti marga Shu. Apa kau mengerti judi batu? Pertama kali. Coba saja, silakan ke batu mentah. Pilih 2 batu. Batu jendela 500.000. Batu pilihan 50.000. Tentukan pemenang. Baik. Tuan Shu, silakan lihat batu ini. Apakah saya tidak salah lihat? 2 batu Tuan Shu, 1 hijau kekaisaran, yang satu lagi sepertinya giok merah penuh. Guru Wen benar. Ada giok tinggi. Di area pilihan. Sungguh menghemat uang saya. Ambil batu pilihan. Tidak mengerti judi. Tuan Shu menang. Tentu, area pilihan mustahil. Hanya standar. Mustahil menang. Bocah, batumu kasar. Mustahil ada giok. Menyerahlah sekarang. Kau menggonggong 2 kali, maka aku akan melepaskanmu. Uang tak masalah. Kubayar 500.000. Judi batu bikin miskin. Pilih jendela tak seru. Jika kau kalah, harus menikah keluarga Su. Kau rela? Tenang saja. Tak berjodoh keluarga Su. Kau, apa yang kalian bisikkan pada tunanganku? Mana ada tunanganmu di sini? Sedangkan aku, bahas tempatmu berlutut. Agar tulus. Kau. Bukan waktu bicara. Bos Xiao, mari kita mulai. Siapa yang duluan? Tuan. Tentu saja buka batu saya dulu. Permukaan batu ini memiliki sabuk hijau yang jelas. Hijau cerah di jendela. Mencapai hijau kekaisaran. Ini batu sangat bagus. Hanya dengan batu ini, kalian pasti kalah. Batu sebesar ini. Jika hijau kekaisaran, bukankah puluhan juta? Tuan Shou untung besar. Setelah mencaplok Pei, nanti akan jadi orang terkaya. Ini giok hijau Xingyang. Meskipun hanya hijau Xingyang, tapi ukuran sebesar ini, harganya juga 10 juta. Direktur P ditakdirkan. Jadi orang Shu, tenang, aku tahu memanjakan. Dijamin takkan lupa. Tuan Shu, apakah 10 juta bisa membeli perusahaan kami? Kita taruhan pemenang. 2 batu rongsokan kalian, bisa dibandingkan milikku. Bagus, ku beri lihat dunia. Aku ingin lihat, di batu rongsokanmu, bisa menghasilkan barang apa?
Batu ini gangkangnya berpasir. Meskipun pola biru ungu, tapi pola berantakan. Di dalam hampir kosong. Batu kurang bagus. Pola ungu itu hanya bagian luar. Meskipun show garis tunggal. Tapi lebih baik. Gu Xiaochuan, bocah keparat. Kau onak kemarin sore. Jangan mempermalukan diri. Belajar lagi nol. Baru keluar berjudi. Tuan Shu, batu belum dibuka. Siapa menang kalah? Belum tentu. Direktur P. Bukan? Adik Suang Ning. Keras kepala tak berguna. Kau ditakdirkan untuk menghangatkanku di tempat tidur. Cepat lihat. Batu berhasil dibuka. Ternyata jenis Chun Decai yang langka. Apa? Ternyata Giok Chun Decai. Airnya jernih, hampir tanpa retakan. Sangat bernilai. Kelangkaan tinggi. Kau benar-benar membuka Giok Chun Decai. Hebat sekali. Chun Decai murni. Setidaknya 20 juta. Pemuda ini sungguh luar biasa. Direktur P. Jual Giok ini ke saya. Saya bayar 20 juta. Ini harus tanya maksudnya. 20 juta memang tinggi. Nilai batu dewa. Jauh berbeda. Tawar 22 juta. Jual ke saya. Tawar 25 juta. Ukurannya besar. Bisa untuk pajangan. Pasti balik modal. Tawar 30 juta. Kami butuh batu pajangan toko. Jika jual ke saya, nanti batu baru. Anda pertama memilih, harganya tak disangka. Malah naik. 30 juta melampaui estimasi. Baik. Saya beri muka pada Pak Xiao. Dana 30 juta telah masuk. Bocah sialan, bisa pilih batu bagus. Pasti kau curang. Aku berbuat curang. Ini semua batu di lapak. Baru ke sini. Pak Xiu, tak terima kalah. Pak Xiu bersikap begitu memalukan. Benar Pak Xiu, tak terima kalah. Siapa bilang? Ada satu batu lagi. Mustahil aku kalah. Benar. Batu kami pasti batu merah kualitas tinggi. Jika ini bukan batu merah terbaik, akan kujual kau ke Myanmar. Cepat buka. Bersiaplah. Batu merah berkualitas, ternyata ini merah kekaisaran. Airnya jernih, hampir tanpa retak. Punya Pak Xiu memang batu merah terbaik. Estimasi harganya lebih dari 30 juta. Sudah kubilang mustahil aku kalah. Bocah, sadar diri, pergilah. Pak Xiu, akan kubuat kau kalah telak. Jangan sombong, yang tadi hanya keberuntunganmu saja. Mustahil ada dua batu bagus di sini. Kau ini bisa tidak? Bisa. Harus bisa. Pria pantang menyerah. Orang ini memang hebat. Keberuntungan tak dua kali. Batu zona Suyuan, kualitas jutaan. Sangat jarang. Bagaimana mungkin bisa dapat lagi? Pak Xiu menang. Sudah terbuka. Ya Tuhan, ternyata hijau kekaisaran kristal penuh. Mustahil. Ini mustahil. Anak pilihan Tuhan. Hijau kristal besar. Lebih berharga dari yang tadi. Tanpa retak kapas. Jernih bagai kaca. Hijau pekat. Hampir penuh. Koleksi kelas atas. Nilai 50 juta. Sayang toko kami kecil. Tidak ada uang. Saya beli. Saya kolektor terkenal. 50 juta dapat batu hijau kristal terbaik. Hari ini sungguh tidak sia-sia. Dana 50 juta masuk. Ditambah barang dari toko Master Wen. Begitu cepat aku dapat 100 juta. Rasanya seperti bermimpi. Pak Xiu, Anda kalah, ayo tepati janji. Aku tidak terima. Pak Xiu, berbisnis harus profesional. Jika tak dipercaya, siapa mau berbisnis? Berani taruhan lagi. Jika aku menang kita anggap impas. Jika aku kalah ku beri tambahan 10 juta. Taruhan apa? Aku juga bisa menilai kaligrafi. Taruhan kaligrafi lagi. Tak percaya kau menang. Kita sudah menang, tak perlu melawannya. Mata dewa milikku. Bisa melihat semua keaslian dan nilai. Lalu tantang apa? Semuanya pasti akan kalah. Karena kau suka memberiku uang. Maka ku tantang lagi. Siapa punya kaligrafi? Bawa kita nilai. Aku tidak percaya, dia bisa menang lagi. Di tokoku ada kaligrafi baru dibeli. Sekarang ambilkan. Mohon bantu nilai. Kaligrafi ini, ku beli dari teman seharga 30 juta. Karya pemimpin 4 seniman Jiangnan. Lukisan Kang Bo. Mohon bantu nilai. Astaga. Satu lukisan 30 juta. Dunia orang kaya luar biasa. Dibeli Pak Xiao 30 juta. Mana mungkin barang palsu? Tak berani mendekat. Tak paham kaligrafi. Keberuntungannya sesat. Sekarang butuh ilmu nyata malah tidak bisa. Tang Bo dinasti Ming, lukisan wanita 3 bunga. Replika dinasti Ming, bernilai 1 juta. Karya asli, bernilai 50 juta. Lukisan punya 2 lapisan. Konon demi melindungi karya asli. Karya asli dalam replika. Itu benar. Bagaimana hasilnya, tuan-tuan? Bocah sialan.
Kenapa? Kau tidak mendekat. Berniat menyerah. Siapa bilang menilai lukisan? Harus dari dekat. Aku berdiri di sini. Bisa melihat asli palsu. Kau terlalu sombong. Tadi saat bertaruh, anggap kau beruntung. Penilaian kaligrafi lukisan. Kau pasti kalah. Bagaimana kalau mendekat untuk melihat keaslian lukisan ini? Terletak pada detail kecil. Tidak usah. Sekarang aku bisa beritahu Pak Xiao. Hasil penilaianku. Tidak bisa. Biar aku duluan. Lukisan ini adalah karya asli Tang Bo. Kalian yakin karya asli? Kali ini kau pasti kalah telak. Silakan lihat. Dibuat masa Hongxi Dinasti Ming. Kertas suan khusus. Tinta song yang andalan Tang. Teknik sapuan biru mahir. Sesuai gaya lukisan Tang Bo. Arah goresan Tang Yin. Sama persis koleksi museum. Mirip koleksi museum. Ini sudah pasti karya asli. Bocah sialan. Segera mengaku kalah. Aku orang murah hati. Bisa melepaskanmu kali ini. Kalau aturanku. Lukisan ini palsu. Apa? Periksa lagi teliti. Bagaimana mungkin lukisan ini palsu? Sudah kubilang menilai seni itu ilmu tinggi. Bersujudlah dan berguru. Aku mungkin akan mengajarimu. Jangan buang waktu. Jika kau bilang palsu, tunjukkan letak palsunya. Akan kuajari kalian. Perhatikan stempel lukisan ini. Huruf rijuran Jushi. Ukirannya kaku persegi. Stempel asli Tang Bo. Garisnya lebih lembut. Kebiasaan unik ukirannya. Dia hanya keras kepala. Tak ada perbedaan sama. Omong kosong. Jejak penuaan kertas zuan. Tak bisa dipalsukan. Oksidasi tinta. Sesuai ciri khas era. Atas dasar apa palsu? Karena ini replika dinasti Ming? Apa? Replika dinasti Ming? Lukisan ini palsu kuno. Ini masuk akal. Mengapa kertas dan tinta? Semua berasal dinasti Ming? Bagaimana? Apakah perkataannya benar? Ini, lukisan, dan stempel ini. Sepertinya ada masalah. Kulihat kertas dan tintanya. Semua dari dinasti Ming? Kurang teliti memeriksanya. Sialan. Untuk apa bayar mahal? Memanggilmu kemari. Aku habis 30 juta. Membeli replika kuno. Benar-benar buta mataku. Pai Xiao, jangan sedih. Aku memberi selamat padamu. Apa maksudmu? Aku selalu menghormatimu. Kenapa malah memperkeruh suasana? Karena lukisan ini, luar replika. Dalam asli. Apa? Lapisan dalam. Ada lapisan dalam. Belum lihat. Lukisan 2 lapis. Pak Xiao, bongkar jam. Buka kertas zuan. Semua jelas. Omong kosong. Mana mungkin 2 lapis? Jika gagal, rusak, sanggup tanggung. Tidak dibongkar. Luar tiruan. Jika dibongkar, dapat asli. Tidak percaya, berani bertaruh. Jika tak ada, beri 2 juta. Bersujud maaf, panggil ayah, Xiao Kai. Tebakanku benar. Su berlutut. Minta maaf. Panggil ibu. Keluarga Su, ambil jalan mutar. Tak mau anak. Kalau begitu panggil nenek saja. Kalian berunding. Bocah sialan. Kamu sama sekali tidak bisa menang. Bos Xiao tenang. Jika dibuka tak ada. Keluar 30. Membeli lukisan ini. Bertaruh sebesar ini ya? Aku tak salah. Siapa yang tidak bisa bicara besar? Baik, aku buka. Ada satu lukisan lagi. Siapa latar belakang? Tak pernah dengar. Ada satu lukisan lagi. Teknik jarum tersembunyi. Lindungi jahitan. Pasang tiruan. Bos Xiao, lihat cat. Bukti jahitan Tang Bo. Seumur hidup lihat teknik. Jahitan terjaga baik. Karya asli pelayan Tang Bo. Nilai 50 juta. 50 juta. Bos Xiao, ini untung 20 juta ya. Terima kasih banyak. Saya bayar 5 juta biaya ahli. Mohon Anda harus menerimanya. 5 juta telah diterima. Bagus. Terima kasih Bos Xiao. Namun yang penting sekarang, taruhanku dengan Bos Su. Direktur Zhou, jangan ngeles. Direktur Zhou, harus jujur. Taruhan Anda yang tentukan. Kalah harus sportif. Siapa bilang aku mau lari? Mahal ya mahal. Direktur Pi, aku salah. Minta maaf. Maafkan saya. Maafkan aku, nenek. Tunggu sebentar. Direktur P, sudah berlutut minta maaf. Mau apa lagi? Direktur Show pelupa. Masih taruhan 5 juta, ditambah lukisan 10 juta. Total 15 juta belum dibayar. Bagus. Terima kasih, Direktur Show. Bisnis ini menguntungkan. Sehari untung besar. Bisa datang lagi. Direktur Show, tunggu aku. Belum sempat tanya nama panggilan Tuan. Namaku Gu Xiaochuan. Tuan Gu, beberapa hari lagi, tokoku akan datangkan batu mentah baru. Nanti Anda harus datang ya. Baik. Direktur P, jika tidak ada urusan, aku pergi dulu. Tuan Gu, tidak antar aku. Ah. Direktur P, aku sudah mengantar. Saya pergi. Kenapa? Tuan Gu terburu-buru pergi. Janji dengan pacar. Tidak ada. Aku tidak punya pacar. Tuan Gu.
Menurutmu aku cantik? Apa maksudnya? Posisi sekarang ini. Kenapa rasanya aku cukup bahaya ya? Jawab aku cantik tidak? Hari ini takkan kalah, diteror paksa. Wajah, tubuh Direktur P. Aku tidak rugi. Cantik, sangat cantik. Lumayan, beri kesempatan lagi. Bekerjalah untukku. Gaji 10 juta. No, bukan begitu sikapmu tadi. Bekerja di kantormu? Memangnya masalah? Pria suka wanita cantik? Kubiarkan sekarang. Kamu sangat cantik. Aku malas bekerja. Maaf, aku harus pergi. Berani menolakku. Menarik juga. Direktur PI, undangan lelang Yuzhang. Pelelangan minggu depan. Mereka tanya kehadiranmu. Katakan pada mereka, aku hadir langsung. Satu lagi, aku bawa seseorang. Wanita itu macan. Hindari jika bertemu. Gaji 10 juta. Dulu tak terbayangkan. Dengan mata sakti, siapa mau bekerja? Kak Cuan, lelang Yuzhang minggu depan. Ada pelelangan. Temani aku, ya. Pelelangan Yuzhang. Pas tambah wawasan. Melihat barang apa yang berharga. Orang buta mana? Barang antik jutaan. Kau memecahkannya. Keramik bunga emas. Kerajinan modern. Harga 10 yuan. Cuma kerajinan modern. Gu Xiao Chuan. Xiao, bagus ya kau. Gara-gara kau hilang kerja. Kau pecahkan keramik katak. Ganti rugi ratusan ribu. Jangan harap pergi. Jangan banyak omong. Bukan cuma pecah. Kau harus beli semua isi karungku. Keramik katak 10 yuan. Jangan anggap bodoh. Xiao Hui jadi penipu. Lebih baik hindari masalah. Coba tunjukkan apa isi karungmu itu. Piring keramik katak, kerajinan modern, harga 5 yuan. Mahkota tembikar, kerajinan modern 15 yuan. Benar-benar penipu. Semua barang palsu. Naga perunggu dinasti negara berperang. Bernilai 200 juta. Berapa? 200 juta? Ternyata ada barang asli. Naga dinasti berperang 200 juta. Sampah bau ini. Aku kehilangan pekerjaan. Akan kuperas kau sampai habis. Xiao Hu menipu. Dia tak tahu isi aslinya. Kau mau minta berapa? Kau melaporkanku pada Direktur P. Dia memberimu 100 ribu. Keluarkan uang itu. Baru kulepaskan. Dia benar-benar serakah. Baik, Rakan sungkan. Saya tak ambil uang P. Hartaku cuma 5 ribu. Mau ambil atau tidak? Kalau tidak, aku lapor polisi. 5 ribu ya 5 ribu. Berikan uangnya. Kau pintar juga. Jangan sampai ketemu lagi. Hari keberuntunganku. Barang ini sangat berharga. Tanya lelang Yuzhang. Mungkin bisa laku harga lebih tinggi. Tuan Lin, selamat datang di rumah lelang Yuzhang untuk melelang barang. Tapi saya beritahu sebelumnya, kami rumah lelang Yuzhang, rumah lelang papan atas, tidak melelang barang di bawah 1 juta. Mohon pengertian tuanku, ternyata sangat berkelas. Saya mengerti, orang ini kampungan, terlihat bukan orang kaya. Pasti orang miskin yang sok gaya. Jika tuanku, tidak ada urusan, silakan pergi. Manajer Wu, saya ingin bertanya, barang seperti apa yang bisa menjadi unggulan lelang Yuzhang? Tuan Gu belum ikut pelelangan Yuzhang kami. Sebagai barang, penutup lelangan kami, setidaknya harus harta puluhan juta. Antik barat, benar juga. Tuan GU sepertinya, untuk barang ini, jarang mencarinya. Saya dengar orang lain, jika lelang mencapai 10 juta, bisa jadi anggota VEP. Bisa tahu info lelang lebih dulu, bebas biaya lelang. Benarkah? Tuan Gu tahu banyak ya? Tapi untuk jadi VIP hitam, butuh barang senilai 50 juta. Dan kartu VIP berlaku setahun saja. Saat ini, belum ada di grup kami. Pemegang kartu 2 tahun, tapi Anda belum bertemu saya. Tuan Gu, saya ada urusan, tak bisa menemani. Manajer Wu mengusir saya. Tidak, tidak, layanan kami sangat baik. Tapi Anda sudah bertanya banyak, tapi tidak bawa barang lelang. Bejana naga waring status. Tuan Gu, boleh saya lihat? Tentu saja boleh. Benar, bentuk naga ini. Keahlian dan material perunggunya. Asli barang waring status. Nilai 200 juta. Tuan Gu, yakin ingin melelangnya di sini? Tentu saja. Tuan Gu, ini adalah kartu VIP hitam. Mulai sekarang, Anda tamu paling terhormat kami. Ini kartu VIP pribadi untuk Tuan Gu. Itu, manajer Wu, saya ada urusan. Saya pergi dulu. Tuan Gu, Anda mau di kantor juga boleh?
Setelan 30 juta. Jam tangan 80 juta. Tas kulit langka seharga 1,2 juta. Orang kaya datang. Harga barang saya nanti. Kak Cuan, lelang Yuzhang ini adalah acara lelang paling bergengsi. Diadakan tiap tahun, hanya yang punya undangan bisa masuk. Begitukah? Toko Shenpin Anda terkenal. Benar sekali. Ayah ingin Kak Cuan mewarisi toko Shenpin. Kak Cuan, mau ya? Itu, tuanku, Anda akhirnya datang. Jiao Jiao menunggu. Kursi eksklusif. Sudah siap. Mari ikuti saya. Terima kasih. Bantu Nona Wen. Duduk di samping. Nona Wen Shenpin. Baiklah, tidak masalah. Siapa pemuda itu? Pandu baris depan. Pakaian biasa. Putra kaya. Tidak pamer. Yang di samping. Putri toko Shenpin. Orang ini, menantu toko Shenpin. Mungkin saja. Tuan Nona Wen, lelang akan segera dimulai. Ke belakang. Bersiap dulu. Saya permisi. Baik, silakan bekerja. Presiden Pei datang. Posisi Anda. Silakan. Presiden Brooke Pei. Kenapa datang? Lelang kali ini sangat heboh. Presiden Pei, ada apa? Terkejut melihat saya. Mana mungkin? Ya Tuhan, siapa pria itu? Presiden Pei inisiatif. Duduk di sebelahnya. Salah lihat. Presiden Pei yang kuat justru tersenyum. Kak Suangning. Shuyao. Kamu menolak saat wajah. Ternyata sudah janji dengan Shuyao. Ayah ada urusan. Jadi aku minta Kak Cuan menemani. Kak Cuan, lelang sudah dimulai. Bukankah tadi menolakku dengan tegas? Kenapa sekarang sangat antusias padanya? Ya ampun, lupa kalau wanita ini suka main paksa. Direktur P, bicara pribadi saja. Kurang etis umum. Aku pindah duduk. Tidak boleh, Kakak Cuan. Kenapa pindah duduk? Kakak Suangning orangnya sangat baik. Wanita ini tidak melakukan sesuatu padaku di sini, kan? Lihat wajah tegangmu. Apa aku bisa memakanmu? Kakak besar. Aku lihat caramu. Mau memakankan. Direktur P, aku tidak menyangka kamu akan datang sendiri ke lelang ini. Jangan panggil direktur. Panggil aku Suangning. Kurang pantas rasanya. Suangning, Suangning. Nah, begitu benar, Kakak Suangning. Biasanya kamu jarang datang sendiri ke lelang. Ada waktu apa? Barang lelang penutup. Merupakan benda langka yang tiada duanya. Aku harus datang. Benda langka tiada duanya. Jangan-jangan yang dimaksud biji Long Xingzun milikku. Barang yang membuatmu datang. Pasti hebat. Entah siapa orang yang menyediakannya. Aku sangat ingin mengenalnya. Matamu hebat ya? Bantu cek sebentar. Barang dari Balai Lelang Yuzhang. Perlu dinilai lagi. Barang langka tiada dua. Tentu saja harus berhati-hati ganda. Kartu ini berisi 1 juta. Biaya penilaianmu. Pantas bos miliaran. Sekali bertindak langsung jutaan. Saya tidak sungkan. Selamat sore tamu. Lelang Yuzhang resmi dimulai. Barang lelang pertama, lukisan 100 burung Ming. Harga awal 1 juta. Kelipatan 10.000. Lukisan 100 burung Ming. Nilai 3 juta. Bernilai 3 juta. Lebih tidak layak. Lukisan Casiming, warna masih cerah. Phoenix burung hidup. Aquawa 150. 2 juta. 2,5 juta. 3,5 juta. Kakak Suangning, mengalah saja padaku. Tak ada kata mengalah. Jika kamu suka, setelah aku puas, bisa kuberikan. Benarkah? Aku wakili ayah terima kasih. Ada mau tawar lagi? 3,5 juta pertama. Kedua kali. 3 kali terjual. Selamat Direktur Pi menang. Kenapa harga atas pasar? Beli lukisan ini. Bukankah ini rugi? Aku menyukainya. Hanya karena ini. Berapapun tak rugi. Tentu saja, bukan hanya barang. Orang kusukai, aku tak hitung biaya. Bos wanita kaya. Barang lelang kedua. Cermin bunga Pintuo Dinasti Song. Dasar perunggu. Teknik Pintuo emas perak. Potong emas perak bentuk bunga. Tata di belakang cermin. Barang bagus langka. Harga awal 2 juta. Bagaimana dengan ini? Cermin bunga Pintuo Dinasti Song. Nilai 5 juta. Barang asli. Estimasi 5 juta. Pola ukirannya sangat kuat. Permukaan cermin ada noda. Tetap kuno. Sungguh sangat langka. Suka ini juga. Tidak tertarik. Wanita mudah berubah. Jangan tebak hati gadis. Kakak Cuan, bicara apa dengan Kakak Suangning? Tidak ada apa-apa. Long Xingzun perang negara, milikku. Kenapa belum juga naik? Hadirin sekalian. Berikutnya adalah barang penutup lelang kali ini. Long Xingzun perunggu bertatahkan perak periode perang negara. Ternyata benar-benar barang itu. Sejauh saya tahu, bukankah sisa satu di dunia? Walau tak dapat hari ini, melihat langsung sangat berharga. Bejana naga bernilai ratusan juta. Entah siapa beli hari ini. Barang sangat langka. Apakah ini asli? Dilihat mata duaku. Mana mungkin palsu? Sudah pasti asli. Bejana naga ini harus kudapat. Wah, hebat sekali. Entah pemilik bejana, ada, berada di tempat, ingin bertemu. Tentu saja ada. Dan dia ada tepat di depanmu. Bejana naga perunggu perak.
Harga awal 100 juta, setiap kenaikan minimal 5 juta. Lelang sekarang dimulai. Harta ini, saya usahakan. Segenap tenaga, tawar 110 juta. Sudah berusaha, hanya naik 10 juta. Tawar 150 juta, langsung 150 juta. Sepertinya lelang ini akan mencapai harga tinggi. Saya bersemangat. Tawar 160 juta, 170 juta, 180 juta. Persaingan hebat. Saya tak kuat. Ikut lelang langka. Saya puas. Tawar 200 juta, sampai 200 juta. Entah masih ada orang hebat yang berani menawar lebih. Dua wanita, tak ikut. Kak Cuan, uangku tak cukup. Tadi Suang Ning bilang, bertekad mendapatkannya. 210 juta. 300 juta. 300 juta. Kenapa? 300 juta membuat takut. Tidak. Aku hanya tidak menyangka kamu begitu menyukainya. Bejana naga ini. Saya Pei Shuangning harus mendapatkannya. Siapapun menaikkan harga, saya layani. Nona Pei benar-benar berani sekali. Sudah 300 juta, masih naik. Siapa menandinginya? Nilai ini bagi Nona Pei. Tak ingin malu. Sudah saya katakan. Apa yang saya sukai, barang maupun, harus saya dapatkan. Saya yakin. Dia benar-benar membuatku terkesan. 300 juta pertama. 300 juta kedua. 300 juta ketiga. Terjual. Selamat Nona Pei mendapatkan bejana naga perunggu ini. Luar biasa. Terima kasih tamu. Lelang hari ini berakhir sampai di sini. Bagaimana? Ikuti aku sekarang. Laku 300 juta. Aku bebas finansial. Ajak Song Pi makan. Atau bersenang-senang. Apa yang kamu pikirkan? Tuan Gu, ikuti saya ke kantor. Saya akan menyelesaikan pembayaran bejana naga perunggu itu. Bejana naga itu milikmu. Saya tidak salah dengar, bejana naga milik menantu Shen Ping itu. Kamu sebut menantu menumpang. Shen Ping beruntung memilikinya. Pantas Nona Pei Wen. Dua wanita mengelilinginya. Memang tidak bisa membandingkan diri dengan orang lain. Bejana naga negara berperang. Milik Kak Cuan. Pantas ayah ingin dia mewarisi Shen Ping. Xu Yao, maksudmu Paman Wen, menjadikannya menantu. Benar, aku menyukai Kak Cuan. Kak Suang Ning, kamu tidak menyukainya? Bagus, Gu Xiao Cuan. Berapa banyak kejutan yang tidak aku ketahui. Semakin seperti ini, aku semakin tertarik padamu. Siapa sangka suatu hari, kartu saya punya uang segitu. Nolnya sampai hampir tidak bisa dihitung. Gu Xiao Cuan, Suang Ning, belum pergi. Di mana Yao Yao? Begitu peduli pada adik Yao Yao, Paman Wen sudah memanggilnya pulang. Jika Bupi bebas, saya permisi. Berhenti. Kamu menolakku 2 kali. Beri 1 kesempatan lagi. Bekerjalah di sisiku. Gaji bisa kamu tentukan sendiri. Suan Ning, apa yang kamu lakukan? Bagaimana dengan 100 juta? Masih kurang. Lalu apa lagi? Jangan bilang kamu menginginkan diriku. Berani sekali dia. Jangan-jangan benar. Pei Suang Ning, komposisi emosi. 60% hasrat, 20% penasaran, 20% nafsu. Apa itu nafsu? Xianian, jangan semuanya dilihat. Tuan Pei, tenanglah. Tenang sedikit. Keluar 300 juta. Membeli Long Xing Sun. Harusnya berterima kasih padaku. Terima kasih Tuan Pei. Membeli Long Xing Sun. Lain kali, saya traktir. Mengenai tawaran kerja. Bawah pimpinan Anda. Sepertinya saya menolak. Saya terbiasa santai. Saya pergi dulu. Untung saja saya lari dengan cepat. Jika diam lagi, kesucian saya bisa terancam. Kamu belum pergi. Aku menunggumu. Ayah suruh ke Shen Peng melihat pusaka keluarga Wen. Baik, saya ganti baju. Pusaka keluarga Wen. Saya jadi penasaran. Lempar gelang berhadiah. Barang berkualitas. Kena, bawa pulang. 10.000 dapat 3. Kak Cuan, ini terlihat menyenangkan. Aku ingin mencobanya. Bos, 20.000. Siap 6 gelang. Ini pegang. Itu tidak dihitung. Atas dasar apa? Mengenai dasar penyangga. Yang tidak masuk sepenuhnya tidak dihitung. Tadi kau tidak mengatakannya. Sudah kutulis jelas. Sebelum gelang mendarat, tidak boleh menyentuh. Termasuk dasar penyangga. Jadi tidak dihitung. Dibandingkan, kerajinan modern, 5 yuan. Cangkir tanah liat, kerajinan modern, 3 yuan. Libai dinasti Tang, cawan perak tukar anggur, 16 juta yuan. Apa? Libai di Chang'an. Sahabatnya, Fishi Zhang, tukar kura-kura emas. Minum bersamanya. Kenapa kau seperti ini? Aturan tertulis kecil, diletakkan di samping. Kau ingin curang, harus cari cara untuk mendapatkan cawan itu. Yao Yao, aku bantu. Ingin yang mana? Itu, Kak Cuan, aku ingin pajangan kelinci giok itu. Pedang kelinci giok, kerajinan modern, 200 yuan. Posisinya di belakang. Sepertinya itu barang paling mahal di stan. Baik, kakak hebat sekali.
Ini barang andalan di stan ini. Jangan biarkan anak ini ambil dengan lemparan. Ini tidak dihitung. Sebelum mendarat jangan sentuh. Kenapa tidak dihitung? Barang andalan stan. Masuk tidak dihitung. Bos, jangan begitu. Sebelum lempar tidak bilang. Ada yang tak dihitung. Kau curang, tak mau main. Siapa bilang curang? Stanku, aturanku. Kau orang yang tidak jujur. Akan kulaporkan kau. Jangan biarkan lapor. Izin usahaku belum keluar. Isir mereka segera. Begini saja, ku berikan satu lingkaran. Coba sasaran lain. Mau kelinci itu. Bos, mau bertaruh. Bertaruh apa? Ambil 2 barang belakang. Letakkan dengan kelinci. Lempar 3 lingkaran. Jika semuanya masuk, berikan ketiganya. Jika satu gagal, ku berikan 10.000 yuan. Berapa? 10.000. Anak ini gila. Lempar 3 lingkaran. Mana mungkin masuk? Orang ini bodoh. Datang memberi uang. 2 bulan tak dapat 10.000. Baik, itu ucapanmu. Aku terima taruhan. Bukan orang pelit. Pilih barang mau. Baik, ambil tempat pena dan cawan itu saja. Anak ini juga tidak tahu barang. 2 barang itu tidak berharga. Nah, banyak orang sedang menonton. Jangan ingkar janji jika kalah. Bos, kau juga. Jangan khawatir, anak muda. Kami semua melihat. Benar, jangan khawatir. Semangat, Kak Cuan. Pasti bisa menang. Dulu melihat satu mata. Barang tersangkut sulit. Ambil pakai tali besi. Tak disangka, latihan membidik. Ambil barang itu. Sekarang sangat berguna. Kena. Semuanya masuk. Kak Cuan hebat sekali. Ini mustahil. Bos, aku menang. Dasar kau. Putusan pesaing merusak stan. Tidak kuberikan. Kami saksi pemuda ini. Bos, tepati taruhan. Aku pindah saja. Siapa takut kalian? Tidak boleh. Jika diusir sekarang. Cawan perak hilang. Bos, barang daganganmu. Asli atau palsu? Perlindungan konsumen. Menyesatkan denda sembarangan. Jika petugas memeriksa, barangmu disita. Denda 50.000. Jangan menakuti aku. Ucapan pemuda benar. Sebelumnya ada pedagang yang didenda. Denda 100.000. Serahkan barangnya padaku. Lapakmu disita. Bos, silakan pilih sendiri. Ambil ini, anggap saja aku sedang siap. Kak Cuan, kamu benar-benar hebat. Lukisan Li Bei akhirnya kudapatkan. Aku harus mencari pembeli ahli. Boneka kelinci ini simpan baik-baik. Kak Cuan, nanti saat menikah, pajang kelinci ini. Apa? Saat kita menikah? Tunggu Yao Yao, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Kamu tampan, jujur, dan berani. Kemampuanmu melebihi ayahku. Pasti kunikahi kamu. Aku, itu, Pei Xi, kamu penyelamatku. Kak Cuan, gawat. Ada apa? Jangan panik, bicara pelan. Ayahku tertipu. 50.000 renovasi. Beli barang antik. Cek si jual mahal. Apa? Tahu beli di mana? Dari tempat apa? Toko Shupo. Dibeli dari Wang Xiaogang. Aku mengerti. Jangan panik. Cari orang ini. Entah Master Wen. Kenal orang ini. Kita tanyakan dulu. Yao Yao. Ke toko Shenpin. Jangan buat Master Wen tunggu. Baik, ayah. Aku membawa Kak Cuan kembali. Cuan datang. Master Wen. Barang-barang Anda. Ayah suka Li Bai. Lukisan Li Bai. Beli dari lelang. Benar. Tradisi keluarga. Generasi cari. Koleksi benda Li Bai. Begitu ya? Dinasti Song, seniman, gulungan sebagian lukisan Li Bai, 20 juta porselen, TB mabuk, patung teh, bernilai 8 juta yuan. Dinasti Song, puisi Bai, naskah asli, bernilai 5 juta yuan. Paman Wen, melihat lap kotak. Benda apa? Kotak Kendana King. Pusaka keluarga. Leluhur bilang tak ternilai. 4 generasi. Tidak dipahami. Nilai terbesar kotak. Minta tolong teliti. Kotak Kendana King. 50.000 yuan. Lapisan ganda. Dinasti Tang, Li Bai. Naskah asli 9 lembar. 120 juta yuan. Kotak ini ternyata berisi tulisan asli Li Bai. Pantas saja menjadi pusaka keluarga. Kotak ini tidak memiliki celah mekanisme. Orang biasa tak tega merusak. 4 generasi Wen tidak tahu. Master Wen, berat kotak tak normal. Pasti ada lapisan di dalam. Xiao Chuan cerdas. Berat kotak tak normal. Kamu bisa melihat, kotak dibuat utuh. Cari banyak ahli, tidak temukan mekanisme. Jadi berat ini. Mungkin bahan khusus. Tahu letak mekanisme. Kamu tahu. Kak Cuan, kamu tahu mekanisme. Aku tahu. Aku bisa membukanya. Mungkin agak kasar. Semoga Master Wen bisa memahaminya. Aku percaya. Lakukan saja. Ini, ada mekanismenya. Kak Cuan, bagaimana kau tahu?
Kotak ini tidak punya celah. Pasti dibuat untuk melindungi kotak kayunanmu ini. Kecuali dihancurkan, tidak akan bisa dibuka. Jangan-jangan, mungkinkah ini benar naskah asli Li Bai dari dinasti Tang? Chuan, terima kasih. Terima kasih banyak. Keinginan keluarga Wen selama 4 generasi akhirnya terwujud. Tuan Wen berlebihan. Bantuan kecil. Sanggul ini sangat berharga bagiku. Seumur hidup bisa memiliki barang yang disentuh Li Bai. Tak ada penyesalan. Chuan, kubalas budimu. Tuan Wen suka Li Bai. Ada barang Li Bai lagi. Benarkah? Cepat tunjukkan padaku. Kak Chuan, cawan permainan gelang. Cawan biasa saja. Dapat dari stan. Anak ini salah lihat. 4 orang gila. Angin bangau bebas. Ini, bukan naskah Li Bai. Cawan emas Li Bai. Benar, cawan emas penukar. Cawan yang dipakai Li Bai. Chuan, cawan ini harus jadi milikku. Katakanlah, berapa harganya? Tuan Wen mencintai Li Bai. Jika harga tinggi, dia mungkin tak suka. Tuan Wen, pedang badi pahlawan, penggemar Li Bai. Cawan ini, Anda tahu nilainya. Tentukan harganya. Gu Xiao Chuan ini, benar menilainya. Tahu aku menginginkannya. Tak memanfaatkan keadaan. Entah, apakah dia tidak tahu harga aslinya? Ingin sesuatu dariku. Baik. Tawar 20 juta. Untuk cawan ini, harga pasarnya sekitar 16 juta. Master Wen 20 juta. Dia benar-benar mengerti. Matanya jeli. Paham barang. Aku benar-benar menemukan harta karun. Chuan, aku akan segera mentransfer uangnya. Selamat, Tuan Wen. Jangan panggil Tuan Wen. Panggil Paman Wen. Selamat, Ayah. Selamat juga, Kak Chuan. Terima kasih, Paman Wen. Ada yang ingin kutanyakan. Oh, siapa yang membuatmu begitu peduli? Apakah Anda tahu orang bernama Xiao Gang di Gang Shuopu? Dia tentu tahu. Buka toko Bao Yuan Sai di Gang Shuopu. Jasa nilai barang. Bisnis laris. Apakah Anda tahu dia menipu lewat jasa itu? Menipu? Benar. Temanku ditipu beli palsu 500.000. Tegas sekali. Chuan, apa kau punya buktinya? Ini. Chuan, aku pebisnis. Tanpa bukti yang kuat, aku tidak bisa berbuat apa-apa pada toko itu. Aku mengerti, namun aku berjanji padamu. Semua koneksi, kupinjamkan padamu, asalkan dapat bukti. Kuhubungi pihak terkait untuk menyegel tokonya. Bantu temanmu dapat uangnya. Bagus sekali. Ayah, kau yang terbaik. Terima kasih, Paman Wen. Malam ini tinggal di sini. Makan malam. Ya, aku sendiri memasak. Kak Chuan, temani ayah minum. Tidak, ada janji. Aku permisi dulu. Baiklah, datanglah kapan saja kau ada waktu. Baik, aku pasti akan datang. Bos Xiao, Tuan Lin datang. Ambilkan batu mentah pilihan. Silakan lihat-lihat dulu di sini. Jenis es hijau muda. Nilainya 18 juta yuan. Ada barang bagus. Bos Xiao ini sangat totalitas. 3 batu khusus untukmu. Jangan lihat kecil. Bahan berkualitas. Jenis kaca bunga langka. Nilainya 1 juta yuan. Giok putih Xinjiang. Nilainya 3 juta yuan. Merah selatan ungu. Nilainya 1,5 juta yuan. Bahan cukup bagus. Batu mentah kecil. Tidak bernilai tinggi. Dinasti Mingzuan. Kotak Zipi. Nilainya 180 juta yuan. Apa? Kotak paling bernilai. Bos Xiao, kotak ini, saat ambil batu mentah, warga pakai wadah barang. Kokoh, muat batu kecil. Saya pakai saja. Tak bernilai tinggi. Jika Anda suka, bawa beserta batunya. Berapa 3 batu? Bos Xiao, 3 batu balik modal. Ukurannya agak kecil. Biasanya 500.000. Untuk Anda, 300.000. Bos Xiao jujur. Sesuai harapan saya ambil batunya. Tak mau kotaknya saja. Bagaimana kalau dibulatkan jadi 1 juta? Tuan Lin dermawan. Sepakat. Tak disangka kedatangan ini. Untung besar. Benar-benar kejutan yang menyenangkan. Tidak disangka kali ini, ada kejutan lagi. Sepertinya harus pergi ke balai lelang Yuchang. Bos Xiao, saya tanya seseorang. Siapa? Wang Xiaogang. Anda juga tahu Master Wang? Master Wang, betul. Master Wang siaran kesehatan. Identifikasi barang palsu, hancur di tempat. Popularitasnya tinggi, terkenal di penilaian. Kurang tahu. Industri meragukan. Tidak ada bukti, dimaki penggemarnya. Begitu hebat. 2 hari lagi, acara kesehatan luring. Jika tertarik, bisa pergi melihatnya.
Acara kesehatan luring. Kalau begitu saya harus menemuinya. Giokhan penindas kertas. Nilainya 60 juta yuan. Apa? 60 juta. Barang berharga ini dipakai alas meja. Wang Xiaogang ini, pembohong. Tak mengerti apa-apa. Palsu. Master Wang, akhirnya bertemu Anda. Selamat datang semuanya. Acara kesehatan hari ini disiarkan seluruh kota. Selamat datang daring. Berinteraksi bersama. Lihat siaran Jianbao. Saya tertipu. Jangan buru-buru. Mari lihat trik apa yang mereka mainkan hari ini. Sebelum acara dimulai, Xiao Lei perkenalkan barang. Barang baru tiba. Bernilai jutaan. Untung kalian datang jauh. Saya menurunkan harganya. Master Wang dewa saya. Botol bunga burung berglazur merah. Kerajinan modern bernilai 100 yuan. Plakat giok kaca. Kerajinan modern bernilai 30 yuan. Pekerjaan semen tembaga. Kerajinan modern bernilai 80 yuan. Bagus sekali. Semuanya ternyata palsu. 100 pun sulit. Botol bunga burung dinasti Qing. Glazur Yongsheng asli. Lihat keahlian lukis. Bunga burung hidup. Warna kilau yang memukau. Harga pasar 1,2 juta. Hari ini harga spesial penggemar. 850.000 di bawah. Plakat ikan giok yang si. Ukir gaya istana. Harga pasar 680.000. Harga fans 480.000. Hanya 3 buah. Saya mau. Ku beri 1. Baik. Patung Buddha Mas Ming. Emas tebal. Koleksi museum belasan juta. Harga murah fans. Hanya 880.000. Terdengar sangat berharga. Semuanya palsu. Apa? Semuanya palsu? Saudara ini, mulut sembarangan makan. Jangan sembarangan bicara. Wang Xiaogang nilai harta 5 tahun. Penggemar 1 juta. Mana mungkin tipu palsu? Tuan Wang nilai harta bertahun-tahun. Mana mungkin salah? Kamu orang miskin. Kantong tiada 10.000. Tidak. Maksud saudaraku, benda-benda di meja tuan ini tak layak ganjal meja. Batu itu tadi. Batu sampah ganjal meja 2 hari lalu. Anak ini bicara begitu. Apakah dia tahu barang di mejaku semuanya palsu? Tuan pintar bercanda. Siapa bilang bercanda? Saya beli batu ini 1 juta. Orang gila mana? Malah mau beli batu sampah seharga 1 juta. Apa kelebihan batu? Tuan benar beli. Tentu. Tetap batu sampah. Bodoh banyak uang. Mungkin nanti bisa jadi pelanggan tetap. Tuan bersikeras beli. Saya kabulkan. Toko Baoyuan tidak pernah menipu. Mau batu ini? Bayar 100. Harga 60 juta. Jual 100 ke saya. Tak mau merepotkan. Bisa dilihat, dia penipu. Bos Wang benar-benar murah hati. Uang barang diserahkan. Bos Wang jangan menyesal. Tuan bercanda. Apa yang perlu saya sesali? Kak, mengapa habiskan 100? Beli batu sampah, bukan batu sampah. Giok putihan. Berharga untuk umur. Sudah lama. Tertutup lapisan kotoran tebal. Baru permulaan. Saya bongkar. Kedok Tuan Wang. Minta kembali uangmu. Palu ini. Ayah lihat palu ini. Hancurkan barang palsu. Sehingga sangat percaya padanya. Sekarang, kita mulai. Penilaian harta. Silakan para kolektor. Dunia sempit. Dari mana Xiao? Bawa barang palsu. Mangkuk enamel. Kerajinan modern. Nilainya 500. Mangkuk dinasti Song. Asli. Nilainya 13 juta. Tidak disangka selain giok. Xiao masih punya barang asli yang mahal. Ternyata Xiao Hu datang ke sini sebagai komplatan. Mereka berakting. Bisa tidak lebih mencolok lagi? Benda tuan ini. Mangkuk enamel king. Mas kawin nenek. Barang istana. Saya butuh uang. Tuan Wang nilai. Jika asli, jual ke kolektor. Barang istana. Pasti asli. Semuanya jangan terburu-buru. Biar saya nilai dulu keasliannya. Keramik enamel Qianlong. Dasarnya menggunakan pewarna emas. Lapisan emasnya tebal. Standar Qianlong. Harga pasar setidaknya 1,5 juta. Warna oranye langka. Jangan rugi. Tuan Wang benar. Tawar 1,5 juta. Penipu bekerja sama. 500 jadi 1,5 juta. Apa? Ini ternyata palsu. Dicat bahan kimia. Gunakan mesin cat. Gunakan ukiran laser. Biaya maksimalnya hanya 500. Kalau begitu kita harus segera bongkar. Jangan terburu-buru. Masih ada 1. Barang asli Bos Xiao. Aku ingin lihat nilainya. 2 juta pertama, 2 juta kedua, 2 juta ketiga,
Selamat kepada Nona. Ini ayahku. Dibeli kolektor tua. Porselen dinasti Song. Peneliti keramik seumur hidup. Ini barang asli. Hari ini minta Master Wang bantu memastikan. Ini adalah barang palsu. Apa? Barang tiruan modern. Lihat pola retakan. Direndam cairan kimia. Tekstur dasar kasar. Ini benar-benar barang palsu. Jangan. Jangan. Ini adalah pusaka ayahku. Ini benar asli. Kau telah menghancurkan pusaka negara. Pukulan bagus Master Wang. Bersihkan dunia antik. Datang hari ini untuk melihat ini sangat berharga. Jangan sedih. Suruh ayah beli padaku. Dijamin pasti asli. Yang baru saja dihancurkan adalah GE Dinasti Song asli. Kamu tahu apa? Berani berteriak pada Master Wang di sini. Kau lagi. Siapa namamu? Gu Xiaochuan. Tuan Gu. Karena pemulung barang, tidak mempermasalahkanmu, penilainya tidak mungkin salah. Benar. Menurutku orang ini gila ingin terkenal. Zaman sekarang, siapapun meragukan ahli. Semua orang lihat. Sisi kanan pecahan, berkilau minyak domba, kilau minyak porselen Gi, terbentuk ribuan tahun, tiruan kimia tidak bisa. Lihat garis besi emas, jejak penuaan alami, dihapus tidak hilang, ciri khas porselen Gi. Wang Xiaogang, kau tidak mengerti, berani mengaku ahli. Benar, ayahku memberitahuku, porselen geretak 1000, benang emas garis besi, tekstur dasar kulit buah. Sentuhlah, teksturnya longgar namun keras, seperti kulit buah. Beda kata Master Wang, abaikan omong kosong itu. Pemulung barang bekas tahu apa? Ini buatan tua. Dibuat tua, tulang keramik mengandung akik, tirai atas berbahan kimia. Uji saja segera, aku sudah mengeceknya. Gu Xiaochuan benar. Lalu barang yang hancur ini, tidak asli. Master Wang diam. Uji butuh berbulan-bulan. Bicara apa kau? Kau bicara sembarangan. Ingin rusak namaku. Ini sertifikat penilai. Dari Master Wen, Shenpin. Penilaian biasa. Harus buat janji. Namun dengan sertifikat, bawa pecahan ini ke Biro Budaya. Sertifikat ini langka. Latar belakangnya besar. Apa penilaian Master Wang? Benar bermasalah. Menakuti siapa? Aku sudah ahli. Tak mungkin salah. Siapa bilang cuma sekali? Ingat batu ini. Baru saja darimu. Ku beli 100. Ngomong-ngomong, dia tawar 1 juta. Beli batu rusak. Orang gila. Omong kosong. Alasan tawar 1 juta. Karena bukan itu. Batu biasa. Nilainya 60 juta. Pemberat kertas bentuk binatang giok hatian dinasti Han. 60 juta. Batu ini 60 juta. Ini tidak mungkin. Coba katakan. Beda giok hatian. Batu. Kekerasan giok lebih tinggi. Gores pakai kunci. Ada goresan, batu biasa. Giok hetian tak tergores. Tuan Wang, silakan periksa. Mustahil. Benar sekali. Patina giok dinasti Han. Wujudnya memang begini. Bekas waktu abadi. Giok hetian asli. Gu Xiaochuan benar. Harta karun ini. Tuan Wang buat ganjal meja. Buta seni. Kau penipu. Batu ini kau tukar. Yang ku beli darimu. Batu biasa. Kau tahu aku tukar atau tidak? Terima kasih Master Wang. Anggap batu biasa. Jual 100. Barang sebut asli. Barang tiruan modern. Dia penipu. Penipu beraksi. Mana mungkin punya. Hantaran istana dinasti Qing. Jejak penipuan jelas. Kau anggap asli. Hei, Wang. Katakan padaku. Mangkuk enamel dinasti Qing. Benar asli. Jika palsu. Piring keramik 200.000. Terlihat palsu. Bukan harta nasional peninggalan ayahku. Hancur olehmu. Tipu uang. Rusak artefak. Tindak hukum. Halo, Biro Perbakala. Lapor komplotan penipu antik. Jumlah 10 juta. Rusak artefak negara. Lokasinya di Jalan Suobo. Kakak Sun. Adik kecil datang. Aku sudah menyimpan barang bagus untukmu. Wadah tinta porselen pastel tahun pertama Republik. Katanya barang lama asli warisan leluhur. Kakak Sun, berapa harga? Jujur saja, beli 3.500. 4.000 saja. Untung sedikit. Sun Laosuan ini tidak berniat jebak. Barang era Republik. Kado ulang tahun Tuan Wen. Kurang layak. Ukiran Giok Yanlong. Botol labu antik. 1.800.000. Wah, ukiran Giok Yanlong. Botol labu istana. Ambil ini. Baik, Sun. Ambil wadah tinta. Harga botol labu. Ah, itu. Aku berikan. Bagaimana bisa? Beberapa hari lalu, pendekar mata dewa membongkar. Penipu dan penilai barang, Wang Xiaogang. Bangkrut ganti rugi. Kemungkinan besar. Penjara seumur hidup. Tidak bisa keluar lagi. Aku tahu. Kalau begitu, aku genapkan. 2 barang ini. 5.000 total. Boleh, adik dermawan. Bocah pembela Pi Suangning. Rugi puluhan juta. Beli barang palsu. Kadi yang kau sebut pendekar apa? Pendekar mata dewa. Bernama Gu Xiaochuan. Kabarnya dia tidak hanya membongkar penipuan Wang Xiaogang. Kembalikan uang ratusan orang. Selamatkan harta nasional. Singata Dewa. Aku pahlawan. Ingin bertemu. Aku pasti akan mentraktirnya minum.
Sun, uangku kirim. Baiklah. Adik kecil, aku belum menanyakan siapa namamu. Namaku Gu Xiaochuan. Halo, Yao Yao. Chuan, kau sudah sampai di mana? Aku akan segera sampai. Tuan Wen, semoga panjang umur. Gelang Gyokes. Suka. Terima kasih atas niat baikmu. Ulang tahun tenang. Bawa kembali. Niat diterima. Ini, Direktur Wang. Kalian tahu ayah, bukan bersikap sungkan. Lain kali, saya traktir teh baru. Kakak Chuan, kamu akhirnya datang juga. Selamat ulang tahun, Paman Wen. Semoga panjang umur. Sehat sentosa. Perhatian sekali Chuan. Silakan duduk, silakan duduk. Apakah aku datang terlalu cepat? Tidak. Ayah tidak suka keramaian. Ulang tahun tak undang banyak orang. Tuan Wen, selamat ulang tahun. Pesan patung umur panjang Hong Kong. Dari emas murni. Semoga panjang umur. Perhatian sekali Xiao Xian, tak terima hadiah mahal. Bawa pulang. Tuan Wen, bentuk bakti tulus. Iya ya. Katakan, bukan begitu? Itu kamu, Direktur Zhou. Lama tak jumpa. Iya ya, matamu harus jeli. Jangan tertipu orang rendahan. Kakak Chuan, kalian kenal? Keponakan Zhou. Chuan tamu undangan. Tuan Wen, patung 200.000. Tak Anda hargai. Ingin lihat anak ini. Hadiah apa? Beranikah kamu membukanya di depan semua orang? Direktur Zhou belum kapok. Kubuka mata kalian. Anak hebat. Barang palsu pinggir jalan. Kubuat kau menderita. Wah, botol kendi yang sangat indah. Tanda yang ada di atas ini. Kuas Giok zaman Qianlong, Master Wan hebat. Ini adalah botol kendi pernis tipis petunjuk kuas Giok Qianlong dinasti Qing. Kakak Chuan, tahu ayah cari botol kendi? Kurang dari 100 buah. Mencari bertahun-tahun tak ketemu. Benarkah? Hadiahku tepat. Chuan, benda ini terlalu berharga. Ku beri 2 juta, aku beli. Uangku transfer. Tuan Wen, jangan dibohongi anak ini. Bodoh tertipu. Apa maksudmu, Su Kai? Demi kebaikan kalian, botol kendi ini sudah pasti palsu. Mengapa kamu begitu yakin botol kendi ini palsu? Gu Xiaochuan, kali ini kau celaka. Aku Xiao Kai bersumpah. Aku melihatnya sendiri. Dia beli di pasar, hanya seharga 1.000 yuan. Apa? Kamu melihatnya? Betul, aku melihatnya sendiri. Aku bertanya pemiliknya. Diberikan padamu. Barang kerajinan modern murni. Kakak Chuan, Direktur Zhou benar. Botol ini, aku beli di pasar. Harganya 1.000. Tuan Wen, iya ya, kalian mendengarnya. Dia mengatakannya, barang 1.000, membodohi Tuan Wen. Enya, kamu benar-benar seperti orang kotor. Seperti siluman. Kamu berani memarahiku, Master Wen ahli. Asli atau palsu, beliau bisa menilai sendiri. Bicara manis percuma. Apakah kamu berani bertaruh sekali lagi denganku? Jika asli, Bentley kuberikan padamu. Jika palsu, sujud minta maaf. Akui kalah. Jauhi Yao Yao. Keponakan Zhou, keterlaluan. Ulang tahun Tuan Wen. Suasana tegang. Tidak menghargaiku. Tuan Wen, demi kebaikan Anda, agar tidak tertipu. Siapa menolak mobil? Tuan Wen, saya bertaruh. Botol era Qianlong. Motif bambu khas. Dasar labu. Ukiran dinasti Qing. Barang asli. Langka di dunia. Pengamatan Xiao Chuan luar biasa. Dia penipu. Terakhir kali, dia menipuku lebih dari 10 juta. Liontin Giokmu ini. Liontin Naga Giok dinasti Han 30 juta. Si penipu miskin. Belum pernah melihatnya. Liontin Naga Giok Han. Barang tiruan. 2.500 yuan. Itu palsu. Apa? Kau tidak tahu dunia? Omong kosong apa? Pola naga Han naga berjalan. Milikmu naga melingkar. Lubangnya penting. Giok Han berlurus. Lubang bekas spiral alami. Lubangmu mulus. Tidak ada bekas waktu. Kata kakak Chuan pasti palsu. Tuan Xiao cari penjual. Minta ganti rugi. Bocah sialan. Rebut Suang Ding dariku. Mempermalukanku di depan Yao Yao. Aku tidak akan membiarkanmu. Xiao Kai, kapan aku menjadi milikmu? Paman Wen, selamat ulang tahun. Terima kasih Suang Ning. Cepat masuk. Gu Xiaochuan ada di sini. Sulit sekali untuk bisa bertemu denganmu. Tuan Zhou, pernah kalah dari Gu Xiaochuan. Kenapa? Mau bertanding lagi? Tentu saja, waktu itu kurang teliti. Percaya mengalahkannya. Baik, hari ini aku membawa 3 harta berharga. Ingin minta Paman Wen membantu menilainya. Pas sekali Tuan Zhou bertanding melawan Gu Xiaochuan. Ini sungguh kesempatan langka. Kalau begitu, aku yang jadi juri. Depan Suang Ning dan Yao Yao, aku pasti akan membuat bocah ini ketahuan kedoknya. Baik, kalah keluar dunia antik. Dan tidak boleh mengganggu Suang Ning dan Yao Yao lagi.
Di dunia ini, ada orang bodoh Shoukai. Kalau begitu jangan salahkan aku. Baik. Metode penilaian buta. Hanya boleh melihat, tidak boleh menyentuh. Sebutkan hasil bersamaan. Tidak masalah. Botol tembakau. Nilainya 1,5 juta yuan. Tasbih kayu gaharu 7 tahun Song. Nilai 1,8 juta yuan. Lampu dinasti Han Barat. Lampu belajar tembus cahaya. Nilai 3 juta yuan. Lampu tanah lihat ini. Lampu untuk belajar. Cahaya menembus dinding. Baru pertama melihatnya. Botol tembakau, tasbih gaharu asli. Lampu tanah lihat itu. Terlihat tak berharga. Tuan Pei, Anda ditipu. Menurutku, ketiganya asli. Lampu tanah lihat ini. Nilainya luar biasa. Ucapan Xiao Chuan benar. Lampu ini sangat tua, karena berbahan tanah liat. Harganya tidak tinggi. Apa guna usia tua? Tetap tak bernilai. Kali ini, aku yang menang. Jangan terburu-buru. Aku ingin mendengar. Apa nilai yang dimaksud Bu Xiao Chuan? Nilainya tinggi. Karena ini, cahaya di balik dinding. Apa? Apa? Kau pikir kami semua bodoh? Bisa saja buatan tetangga. Aku percaya. Aku percaya kakak Chuan. Kalian semua. Xiao Chuan. Apa dasar dari perkataanmu ini? Warna lampu terakota ini sangat mirip dengan tanah liat. Tanah liat besi. Lihat bagian tengah lampu. Ada aksara klerical, bertuliskan pinjam cahaya. Benar ada. Gaya tulisan tekun, tanpa tanda perajin. Ini dipahat oleh pengguna untuk catatan. Kendi kokoh. 1 jarum pinjam cahaya. Qianlong Bingwu Yuzu. Ini benar-benar lampu. Cerita meminjam cahaya. Xiao Chuan, kau benar-benar dewa. Itu hanya maumu. Ini bisa jadi palsu. Sangat biru. Pergi ke biro antik. Gunakan mesin uji. Tahu usianya. Sudah kuuji. Bu Xiao Chuan benar. Kalian sepakat. Menjebakku. Tuan Shu, taruhan kau ajukan. Kenapa tak terima? Mobil di depan. Tak bisa dibawa. Cepat panggil taksi. Tuan Shu, ada tamu penting. Penyambutan kurang. Tak mengantarnya. Mulai kini antik. Tak lihat Shu, aku akan merindukanmu. Tunggu pembalasan. Mari-mari. Xiao Chuan Suangning, silakan duduk. Hari ini senang. Kita ngobrol sambil makan. Dapur siapkan makanan. Kau benar-benar pria yang misterius. Aku semakin tertarik padamu. Tuan Pei, panggil Suangning. Minggu depan temani aku menghadiri kompetisi nasional. Jangan menolakku. Kompetisi nasional. Aku harus pergi melihat-lihat. Bagus. Kali ini kau tidak membatalkan janji. Suangning, apa maksud dari kompetisi penilai ini? Beberapa hari lalu, di Ruot Yuchang pensiun. Cari penerus profesional. Kecerdasan bisnis. Diputuskan untuk mengadakan kompetisi penilai ini. Oh, kau membiarkanku. Master Group Pei, membantu Yuchang. Benar. Kali ini, kau masih ingin menolakku. Wah, bukankah ini Tuan Pei dari Grup Pei? Jin Long. Kenapa kau juga datang? Kenapa tak boleh? Kali ini keluarga Jin kami mengundang Guru Qin sang maestro penilai. Masukkan bola Yuchang ke dalam grup Jin kami. Anda adalah Guru Qin? Halo Tuan Pei, Guru Qin nasional. Benar, keluarga Jin undang Qin. Lalu untuk apa bersaing lagi? Jin Long, jangan senang terlalu cepat. Master undanganku sangat hebat. Halo semuanya. Penilai grup Pei. Grup Pei habis. Kucing anjing. Berani dibawa ke tempat tertinggi. Di dunia Yuchang. Penilai grup Pei. Terlihat pemula. Tak masuk awal. Baru ke Yuchang. Tuan Gu, Anda datang. Tuan Gu, kotak wadah Zipi Suande dinasti Ming. Yang sebelumnya, Anda titipkan untuk dilelang. Telah terjual dengan harga tinggi 300 juta. Dananya nanti akan saya antar langsung ke rumah Anda. Apa? Kau bilang pemuda keri ini punya barang yang terjual 300 juta di sini. Benar. Tuan Gu adalah pemegang kartu hitam VIP tertinggi Balai Lelang Yuchang kami. Kartu hitam VIP tertinggi Yuchang. Tahun ini cuma ada satu. Bahkan Pak Jin dan Bu Pei tak punya. Kau dengar itu diberikan kepada kolektor. Naga perunggu jauh periode negara-negara berperang yang terjual sangat mahal. Mungkinkah ini pria itu? Tidak disangka. Tuan Gu sangat muda dan berbakat. Halo pengantin pria. Belum berkenalan. Nama saya Gu Xiao Chuan. Gu Xiao Chuan. Kenapa nama ini terdengar begitu familiar? Bukankah baru-baru ini yang membongkar penipu kesehatan Wang Xiaoguang? Pria bermata dewa itu. Aku kenal kamu. Bukankah kamu yang sebelumnya di area villa? Pemulung bermata satu itu. Matanya sudah sembuh. Aku bahkan tidak langsung mengenalinya. Apa? Dia seorang pemulung. Berarti namanya hanya sama dengan pria bermata dewa itu. Yu Zhang sudah tamat. Siapa saja dapat kartu VIP? Barang yang tidak bisa dibawa untuk dilelang pasti diambil dari tempat sampah. Jin Long, pahlawan tidak melihat asal-usulnya. Pencapaianku Xiao Chuan saat ini. Kamu takkan bisa mengejarnya. Aku berkata Direktur P. Kamu mencari sampah seperti ini untuk bertanding. Aku mau mengalah pun, agak tidak bisa. Kakak Chuan.
Kamu benar-benar datang. Yao Yao. Paman Wen, kalian kenapa juga datang? Aku juga datang untuk ikut kompetisi. Namun ada kamu. Aku hanya datang untuk meramaikan suasana. Kakak Chuan bisa membongkar wajah asli Wang Xiaoguang itu. Sangatlah berhak, pria yang ingin menyembunyikan keterampilannya. Bukankah itu dari pavilion barang asli? Tuan Tua Wen dan Nona Wen, mereka juga kenal dengan Gu Xiaochuan ini. Kamu tidak dengar Nona Wen tadi bilang, dia adalah yang membongkar. Gu Xiaochuan yaitu Wang Xiaoguang. Tuan Tua Wen, sudah lama tidak jumpa. Tuan Tua Qin, Anda bahkan diundang untuk datang ikut kompetisi. Namun, ada anak muda seperti Gu Xiaochuan ini. Kita bisa pensiun dengan tenang. Oh, Tuan Geo ini begitu hebat. Kalau begitu aku harus berkenalan baik denganmu. Seorang pemulung bau. Paham apa tentang kesehatan? Jangan-jangan hanya tahu ditumpukan sampah. Barang apa yang bernilai? Tuan Jin benar-benar menebak dengan tepat. Sampah ada harta karun. Kamu tidak bernilai. Halo anak muda. Hari ini kubuat dunia Jianbao. Melihatmu itu sampah. Namun jangan khawatir. Keluarga Jin menampungmu. Membuang sampah seumur hidup. Jika aku menang, kamu sama sekali tidak mungkin menang. Jika aku menang, kamu ke ruang tunggu. Duduk menjaga pintu seumur hidup. Bagus. Siapa takut padamu? Manajer Wu. Kalau begitu mohon jadilah saksinya. Suatu kehormatan besar. Kompetisi kesehatan Giok akan segera dimulai. Selamat datang semuanya. Kompetisi dibagi dua babak. Kenali keaslian nilai. Salah di atas 10% tereliminasi. Pemenang akhir memegang kendali Giok. Koleksi babak pertama botol alis cicak biru putih Ming. Silakan identifikasi dan berikan estimasinya. Botol alis cicak biru putih. Barang tiruan era Republik. Nilai 120.000 yuan. Kamu tidak maju untuk melihatnya. Tidak perlu. Aku sudah melihatnya. Jika kamu menyebabkanku rugi dan tidak mendapatkan Giok, kujadikan kau ahli kesehatan lunasi utang. Bagaimana aku bisa lupa? Dia orang yang paling berbahaya. Lebih baik pura-pura pergi melihatnya. Menurutku, ini pasti barang asli. Masih dari era Kaisar Yongle dinasti Ming. Bagaimanapun harus terjual 5 juta. Mengumumkan hasilnya. Botol alis cicak biru putih ini adalah barang tiruan era Republik. Estimasi 120.000 yuan. Lolos babak ini, Tuan Tua Qin, Master Wen Molin Tuan Wu. Terima kasih kepada 3 orang. Kamu mencari orang seperti ini. Babak pertama tidak masuk. Identifikasi estimasi sepenuhnya akurat. Tuan Gu Xiaochuan Tuan Gu. Apa? Gu Xiaochuan tidak sederhana. Botol ini meskipun tiruan, tapi dari era Republik. Aku menulis 150.000. Dia menebak 120.000 akurat. Tuan Jin, lebih baik tutup mulut. Daripada malu sendiri. Aku tidak percaya. Orang jualan di pinggir jalan. Mana mungkin mengerti antik. Putaran kedua dia tersingkir. Teman muda Gu ini masih sangat muda. Tapi matanya sungguh tajam. Pengalaman Pak Qin tidak bisa saya bandingkan. Saya punya cara sendiri. Gu Xiaochuan si mata dewa. Tidakkah kau dengar dialah satu-satunya yang tepat? Pasti dia orangnya. Silakan para finalis melihat benda koleksi kedua. Guci biru putih Rusang Utara. Bagian bawah tiruan. Kadar asli hanya 10%. Nilainya 8 juta. Benda antik menarik. Badan asli disambung kaki tiruan. Orang awam pasti sangat sulit melihatnya. Ini jelas barang asli. Di rumahku Guci Rusang Utara. Sangat mirip dengan bagian bawahnya. Anak muda, koleksi antik di rumahku. Takkan kulihat berjualan seumur hidup. Lebih baik kau segera mengaku kalah. Tuan Jin, kau meneriakkan hasil identifikasimu. Bukankah itu memberiku jawabannya? Tuan Jin membocorkan jawaban. Tuan Jin orangnya baik sekali. Aku tidak memberitahumu. Berapa harganya? Mengumumkan hasil putaran kedua. Gu biru putih dinasti Sang Utara. Barang tiruan bawah. Apa? Benar. Bawah Guci ini asli. Namun badannya adalah tiruan zaman modern. Pengerjaan halus, diamati teliti. Bekas sambungannya masih bisa terlihat. Ternyata begitu.
Aku kalah. Lolos putaran ini, Pak Qin dan Tuanku Xiao Chuan. Selamat berdua. Putaran lelang gabungan. Kalian berdua bisa memilih barang lelang. Pak Qin memang layak disebut pakar. Teman mudaku. Tanpa mendekat pun, kau bisa melihat cacatnya. Benar-benar talenta muda yang luar biasa. Gu Xiao Chuan ini hebat sekali. Bisa setara dengan Pak Qin. Kak Chuan menang. Toko kita akan jadi yang paling hebat. Tentu saja. Pewaris milikku. Yao Yao, kau harus segera mendapatkan pria ini. Paman Wen, Gu Xiao Chuan adalah orangku. Aku juga menginginkannya. Ini. Kak Suangning, tidak apa-apa. Kita bersama saja. Apa? Silakan kalian maju untuk putaran ketiga. Anak muda, masih agak terburu-buru. Tidak sabar koleksinya. Lebih baik cepat pergi dari tempat berbahaya ini. Mahkota motif daun biru putih dinasti Yuan. Asli tungku rakyat, nilai 240 juta. Ternyata mahkota motif daun biru putih dinasti Yuan. Kau langsung bisa mengenalinya. Layak disebut mata dewa. Kalian setuju asli? Sepertinya penentu kemenangannya adalah harga. Banyak harta karun dunia dinilai oleh Pak Qin. Tunggu kekalahan kalian. Gu Xiao Chuan hebat, tak bisa saingi Pak Qin. Benar, Pak Qin adalah legenda di dunia barang antik. Putaran pertama tadi Kak Chuan menebak dengan tepat. Chuan pasti menang. Anak muda. Diminta seseorang, aku tidak akan berbelas kasih. Pak Qin ini hebat sekali. Aku mulai merasa sedikit gugup. Semuanya, mahkota motif daun biru putih dinasti Yuan ini. Tekstur tebal padat. Warna biru pekat. Asli tungku kekaisaran. Nilai 230 juta. Layak pakar antik. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan mata dewaku. Ini memang mahkota motif daun biru putih asli. Bukan tungku kekaisaran, melainkan karya terbaik tungku rakyat. Tungku rakyat. Gu Xiao Chuan. Mahkota halus. Kau bilang dari tungku rakyat. Lucu sekali. Barang rakyat dinasti Yuan. Mana ada yang sehalus ini? Kak Chuan bilang tungku rakyat. Pasti tungku rakyat. Tuan Qin, Anda tahu. Tuan tungku resmi. Simetris rapi. Kelopak kendi menyimpang. Kualitas tungku resmi. 3 kali penyucian. Sangat halus. Dasar kendi. Sentuhan kurang. Ciri tungku rakyat. Jarang kualitas sebagus ini. Taksiran harga saya. 240 juta. Tetap tungku rakyat. Bahkan tawar lebih dari guanyao. Sayang sekali. Kalah dari Tuan Qin. Tuan Gu, Anda yakin? Yakin. Gelombang Yangtze mendorong gelombang. Silakan umumkan. Baik. Barang porselen biru putih dinasti Yuan motif bunga puan cicak ini. Alat presisi identifikasi barang asli tungku rakyat. Taksiran harga 240 juta. Apa? Gu Xiao Chuan, Tuan Gu, serta perwakilan Pi Group akan secara resmi mengambil alih balai lelang Yuzhang. Selamat. Gu Xiao Chuan menang. Pilihan tepatku. Gu Xiao Chuan ini, kalahkan Tuan Qin. Sungguh tidak masuk akal. Dunia barang antik ini berubah lagi. Siapa yang turun? Siapa yang turun? Sahabat Gu. Selamat ya, saya berkecimpung di dunia barang antik selama 30 tahun. Langit di atas langit. Tuan Qin punya satu permintaan. Silakan, beri gelar master barang antik. Mohon Anda menerima saya sebagai murid. Tuan Qin. Ini, tidak bisa. Tuan Lin. Aula Nasional kurang instruktur antik. Mohon datang bantu, biar tidak salah jalan. Apa? Saya, gaji 50 juta. Jadilah instruktur Jianbao. Saya 60 juta, 65 juta. Direktur Jin mau kemana? Direktur PI, ampuni. Direktur Jin, karena bertaruh, patuhi aturan. Besok pagi jam 8, lapor keamanan keluarga Pei. Jika tidak datang, sebarkan video taruhan ke semua perusahaan. Jangan, aku pergi. Urusan selesai. Aku pergi dulu. Siapa suruh pergi? Direktur Pei perintah lain. Panggil aku Suangning. Aku mengejar kamu. Masih tidak puas? Bukan? Kamu biarkan aku pikirkan dulu ya. Gaji tetap diberikan. Bagaimana? Ada aku. Kapan warisi pavilion asli? Tidak bisa. Tuan Lin, ruang rapat mau membahas alur kerja selanjutnya ya. Apa? Tidak bilang kerja di Yuzhang. Gu Xiao Chuan, ada urusan berdua. Tuan Qin, Anda jangan ikut campur. Aku benar-benar ada urusan penting yang ingin dikatakan padamu. Xiao Chuan, cepat masuk.
Inilah urusan sangat penting yang kubicarakan denganmu. Jubah naga Sulaman Awan Dinasti Xin, bernilai 310 juta. Harta negara tak bisa dijual. Pantas jadi master barang antik. Jubah naga pun bisa digantung sembarangan di rumah. Ingin sekali mencobanya. Tuan Qin, bukankah jubah naga Sulaman Awan ini koleksi museum? Benar, ini memang koleksi museum. Tapi lihat di sini, bulan lalu peralatan pengatur suhu di museum rusak, menyebabkan benang emas jubah naga teroksidasi dan menghitam. Pola awannya juga kurang satu bagian. Teknik tenun brokat awan adalah satu-satunya cara untuk memperbaikinya. Tapi keahlian ini hampir punah. Pewaris yang tersisa hanya tinggal 2 orang. Maksudmu memintaku membantu mencari orang, Direktur Jin atau Direktur Pei ini. Mereka akan mencarinya lebih cepat. Setelah jubah naga rusak, banyak orang datang secara sukarela, mengatakan bisa memperbaikinya. Setelah musuh menerima sampel mereka, mereka memberikannya kepada saya. Saya langsung bisa mengenalinya. Teknik menenun bunga sutra itu. Saya ingin mereka melakukan perbaikan parsial, tapi barang yang dikirim kembali. Saya merasa ada yang aneh. Ini meski mirip dengan tenun sutra, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Fragmen perbaikan awan brokat, mesin pembuat pola, harga 2.000 yuan. Mesin zaman sekarang sudah secanggih ini, hampir tidak bisa dibedakan dengan aslinya. Tuan Qin, fragmen ini memang bukan teknik kuno. Benar saja, bahkan Anda berkata begitu. Tapi sampel yang mereka kirim sebelumnya, sudah pasti teknik tenun sutra asli. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana jika saya menemani Anda ke sana? Baik, Tuan Qin datang. Tuan Qin, ini toko teknik kuno yang tidak boleh diketahui orang. Anda membawa orang luar. Itu melanggar aturan. Bukankah Tuan Su ahli batu dan lukisan? Mengapa punya waktu mempelajari teknik kuno? Itu hanya pekerjaan sampingan saya. Bolehlah saya mencari penghasilan tambahan. Toko brokat ini adalah bisnis utama saya. Hari ini juga ada ahli kesehatan. Ingin melihat lagi tenun sutra brokat Anda? Boleh saja. Setelah saya selesai memperbaiki jubah naga, jangan lupa bantu saya mempromosikannya. Ini semua barangnya. Silakan lihat. Fragmen perbaikan brokat, mesin pembuat pola, harga 105.000 yuan. Dia menjual barang tiruan. Tenun sutra Tuan Qin. Dari mana asalnya? Sejauh yang tahu, teknik ini harus memperhatikan alur warna, pemotongan benang manual, rumit dan sulit. Waktu pengerjaan lama. Mengapa jumlah di sini begitu banyak? Saya bakat alami. Menjahit sangat cepat. Memang cukup cepat. Tangan Anda cepat. Atau mesinnya yang cepat. Apa yang bicarakan? Ini semua saya jahit sendiri. Jangan bicara sembarangan. Xiao Chuan, maksudmu ini dibuat oleh mesin? Boso, katakan yang sebenarnya. Asal tenun sutra ini, Tuan Qin, Anda lihat sampelnya. Teknik kuno. Anak kecil entah dari mana. Jangan dengar omong kosong. Saya lihat sampel. Sangat mudah dijelaskan. Sampel pertama, bukan dia menjahitnya. Bocah sialan. Kakek malas meladenimu. Kamu menjadi-jadi. Hari ini, saya akan membuka mata kalian. Buka matamu lihat. Hasil replika tanganku. Pola rumit mendetail. Benang emas terjalin. Sama persis aslinya. Tenun sutra brokat. Harus potong benang. Setiap helai benang. Potong sambung manual. Titik potong serat halus. Benangnya halus menyambung. Hanya mesin membuat. Apa yang tahu? Berani tuduhku memasukkan. Kamu tidak bertanya. Toko brokat Jin berdiri 10 tahun. Baik, kamu bersikeras asli. Berani bertaruh denganku. Aku takut padamu. Tenun sutra kulihat. Lebih banyak kainmu. Baiklah. Jika kamu kalah, tutup toko saja. Stop menipu. Beritahu kami, sampel pertama, dapat dari mana? Baik, bagaimana cara bertandingnya? Sepertinya saya datang di saat yang tepat. Direktur P, kenapa datang sendiri? Sutra pesanan Anda, segera dikirim. Boso, pemilik toko Anda, ternyata kamu. Kebetulan sedang bisnis, sekalian ambil. Ada Pak Tua Qin, baru kabur penjara. Tak terlihat, mengharap ilmu Qin. Suang Ding, aku tidak menghindar. Pak Qin minta bantu, segera aku hadapi. Kalian mau bertanding? Betul. Bocah sial ini justru bilang aku curang. Harus bertanding. Tunjukkan keahlianku. Bagus, kalau begitu aku suruh orang siapkan. Tuan Su keberatan. Percaya Direktur P. 3 babak. Babak 1 pola. 3 gambar ini. Hanya 1 pola yang benar. 2 kurang garis. Yang pilih duluan menang. Pola bunga Phoenix. Produk salah. Pola bunga Phoenix. Produk asli. Ini benar. Babak pertama. Gu Xiao Tuan menang. Pantas saja orang yang ingin kujadikan guru. Babak kedua, membuat pewarna. Di sini ada 3 benang celup. Pewarna tulang alami tercepat menang. Benang celup mineral tulang dinasti Qing. Betul. Babak ini seri. Kau pasti menebaknya. Tuan Xiu. Kalah dari orang lain. Harus akui, babak terakhir. Menutup mata mengubah Yunjin. Apa? Suang Ning memang. Kau menjebakku? Ya. Menutup mata dewa. Bedanya asli palsu. Gu Xiao Chuan. Ada apa denganmu? Tidak apa. Dia merasa takut. Kelola Yunjin 10 tahun. Siapa paham selain aku? Babak ini menang. Situasi saat ini. Sulit bernapas. Lupakan.
Ambil risiko saja. Meniru Yunjin Nanjing. Yunjin mengenal bagian brokat. Begini saja bisa mendeteksi. Lupa mata dewa tembus luar. Sepertinya, dia menganggap kain di mata sebagai bagian luar Yunjin. Bagus sekali. Ini Yunjin asli. Aku hanya lebih lambat sedikit. Sehingga bocah ini mendahuluiku. Tuan Shu jangan marah. Pernah kalah darinya. Apa? Bocah. Siapa kau? Namaku Gu Xiaochuan. Kau adalah ksatria mata dewa. Tidak tahu diri lawan orang hebat. Pahlawan jangan ambil hati ya. Tidak apa. Semoga Tuan Su beritahu. Benang Yunjin darimu. Dari mana asalnya? Tuan King jangan salahkan. Aku juga berharap restorasi jubah naga. Promosi toko ini. Bantu kami temukan pewaris sayap terbang asli. Aku bisa melupakan masa lalu. Tuan Xiu. Antar sulaman. Teknik sayap terbang benang sulam Yunjin. Pembuat Liang Xiuyan. Deteksi mata dewa. Sudah meningkat. Bisa lihat pembuatnya? Tunggu sebentar. Orang tua, sapu tangan kau sulam. Kau adalah pewaris teknik sayap terbang benang sulam Yunjin? Kenapa? Keterampilan rumit lama. Lama tak ada belajar. Kalah mesin Tuan Xiu. Cepat praktis. Orang tua, museum undang restorasi jubah naga King. Hanya keterampilanmu selesai. Betul Bibi Liang. Mesin kalahkan keterampilanmu. Gu Xiaochuan bisa langsung melihat perbedaannya. Tidak bisa direstorasi. Aku sudah tua. Tanganku gemetar sampai tidak bisa memasukkan benang. Keterampilan tak dipelajari. Sudah direstorasi lalu kenapa? Akan punah. Anak muda sekarang, keluh lelah susah uang. Belajar sebentar lalu pergi semua. Anda tenang saja, asal Anda tangan. Saya danai murid. Tanggung semua biaya, sediakan jalur kerja. Benar sekali, saya buat dana pribadi. Danai warisan budaya. Orang tua, lihat anak muda. Begitu antusias dan bersemangat. Biarkan memori indah putus di tangan generasi kita. Bagus sekali. Terima kasih telah mengantarku. Aku penasaran. Apa yang membuatmu ingin mengambil alih Yu Chang? Aku hanya sudah berpikir jernih. Hal yang ingin saya lakukan nanti. Oh, apa yang lebih penting daripada bersamaku? Ingin pengaruh Yu Chang. Cari harta negara rakyat. Bukan benda saja. Pewaris budaya Liang Yi. Jaga pusaka ini. Dan berkembang luas. Aku pebisnis. Meski tak paham, niatmu lakukan. Akan kudukung sepenuh hati. Terima kasih Suang Ning. Direktur Lin, akhirnya Anda datang. Manajer Hu. Direktur P hadir. Direktur Lin, lelang hari ini. Segera mulai. Lihat ke sana. Tak istimewa. Aku tak ke sana. Anti kembali pulang. Sangat langka. Jadi pembeli yang datang juga sangat banyak. Anti kembali. Benar, barang lelang unggulan. Impor luar, Samei Jade King. Lulus otoritas. Kualitas luar biasa. Ternyata Sawi Jade. Aku harus lihat. Samei Jade koleksi museum. Kenapa ada di luar? Ayo lihat. Kakak Cuan, akhirnya kau datang. Hampir saja melewatkan lelang terbaik hari ini. Maksudmu Sawi Jade itu? Karena Suang Ning datang. Takkan menang. 9,6 juta terjual 3 kali. Selamat kepada pembeli yang mendapatkan vas ini. Lelang berikutnya adalah barang utama hari ini. Pajangan Sawi Jade dinasti King. Ini dia Sawi Jade itu. Indah. Chao Kun terdengar akrab. Mata sakti berevolusi. Bukan sekadar hubungan. Bisa lihat transfer. Bukankah bisa menangkap komplotan pemalsu sekaligus? Samei Jade King. Harga awal 50 juta. Kenaikan minimal 1 juta. Lelang mulai. 55 juta. 60 juta. Barang bisa lolos. Pemeriksaan Yu Chang. Shao Kun sekongkol dalam. Jika bongkar sekarang, reputasi Yu Chang rusak. Jika tidak dibongkar, Yu Chang sudah berani melelangnya. Pasti asli. 100 juta. Apa ada yang ingin menawar lagi?
Mahakarya istana asli, sama dengan museum. Aku butuh usaha besar. Bawa pulang luar negeri, sekali lewat tidak akan ada lagi. Ternyata dia. Bukankah sebelumnya, pegawai toko Paman Wen? 110 juta, jika asli, taraf harta nasional. Nilainya jauh lebih dari 1 atau 200 juta. Tunggu sebentar. Ada apa? Sami jadi itu bermasalah. Mana mungkin? Yu Chen juga punya barang palsu. 150 juta, 150 juta untuk pertama kalinya. Kedua kalinya. Ketiga kalinya. Tunggu. Direktur Lin. Mewakili Yu Chang. Meminta maaf kepada hadirin semua. Sawi jadid ini palsu. Apa? Barang palsu. Yusang ada barang palsu. Aku tahu kau. Bukankah kau pemulung barang bekas? Paham apa pusaka? Minta pelelangan dihentikan. Ingin beli murah? Pernyataan penjual benar. Direktur Lin, tindakanmu tidak adil. Tadi hampir ku beli barang palsu di Yuzang. Kelalaianku. Semua yang hadir. Yuzang beri satu hadiah. Tanda maaf. Tuan Lin, reputasi Yuzang bukan lelucon. Barang langku palsu. Tunjukkan buktinya. Bisa belajar dari Wang Xiaogang. Minta bukti. Baik, akan ku berikan. Minta bukti. Baik, akan kuberikan. Kau, merusak harta giok putihku. Yusang ganti rugi 1 miliar. Xiao Kun, apa yang sebenarnya terjadi? Telepon pengacara sekarang. Aku akan membuat reputasi Yuzang hancur. Silakan lihat. Giok pecah berpola cengkerang. Giok sintetis rata plastik. Tapi pecahan ini sangat licin. Sangat jelas. Benar juga. Yuzang pakai alat uji. Bagaimana gagal deteksi giok sintetis? Bukti paling krusial adalah chip ini. Baru ambil alih Yuzang. Belum sempat merapikan orang-orang di dalam. Dimanfaatkan orang. Menggunakan chip untuk mengelabui alat uji Yuzang. Apa? Ada pengkhianat di Yuzang? Kakak Cuan, apakah aku hebat? Xiao Kun, lihat mau lari kemana kau sekarang? Kau, kenapa kau melarangku pergi? Karena aku tahu tentang pemalsuan penyuapan giok putih, serta seluruh rantai keuntungan gelapnya, termasuk Wu-Jing. Orang-orangku bahkan belum menemukannya. Bagaimana kau tahu? Soal ini, aku punya cara sendiri. Bagus, pasti tidak secepat aku. Apa? Lapor polisi. Xiao Kun, Wu Jiao, kalian terlibat penipuan lelang dan pemalsuan. Jelaskan pada polisi. Kau penipu. Penipu. Sekarang, harus membereskan. Urusan kita, ada saya juga. Tuan Qin perlu saya. Aku pergi. Jangan lari.